Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas sektor komoditas lagi ya. Ini terutama kaitannya dengan kenaikan royalti teman-teman ya untuk beberapa sektor pertambangan. Jadi kenaikan tarif royalti ini akan mempengaruhi pendapatan beberapa saham sektor komoditas dan akhirnya inilah IHSG juga turun teman-teman ya. Jadi IHSG itu kemarin turun 37 poin ya atau 0,57% ya. Nah, ini beberapa saham yang turun kemarin tuh apa? Ini justru Bumi naik, PTBA turun, Adro dari bawah 2000 teman-teman. Telkom juga turun, BRI juga turun, BNI turun. AAD lumayan ya naik nih. ONTR juga turun. BSSR turun dikit, Exa turun lumayan banyak ya. Game juga turunnya lumayan banyak, Antam juga, ini Antam yang paling besar nih pengaruhnya teman-teman ya. Oh, tapi dia memang udah naik cukup tinggi ya Antam ya. Antam tuh naik sampai 300 poin. Nah, sekarang terkoreksi ke 1490 ya. Support kuatnya di sekitar 1300 sampai 1400 ya. Antam ya. Nah, ini kira-kira kedepannya seperti apa ya? Jadi kita baca dulu ini beritanya nih teman-teman. Kementerian SDM konsultan publik terkait rancangan amandemen royalti mineral dan batubara. Itu menjadi kabar kurang sedap bagi sejumlah emiten antara lain Inco, Antam, PTBA hingga AMMN. Pemerintah akan menaikkan tarif royalti bagi sejumlah komoditas mineral seperti nikel, tembaga, hingga emas. Untuk komoditas batubara, pemerintah berencana menyesuaikan tarif royalti dan penerimaan negara bukan pajak sebagai berikut nih, detail banget nih kontraknya ini. Ini ada yang jelas, ini ada kenaikan teman-teman ya. Dan ini langsung direspon pasar ya kemarin hari apa itu kemarin tuh? Hari Senin kemarin ya, langsung banyak yang nyungsep. Nah, ini kemungkinan hari ini juga masih terkoreksi teman-teman ya. Jadi terutama untuk saham-saham yang sangat terpengaruh oleh kebijakan tersebut ya. Belum lagi nanti dari global ya, pengaruh dari global ya, misalnya dari Amerika, perang dagang kalau masih lanjut lagi, harga batu bara kalau masih rendah ya, harga komoditas juga yang lain juga masih rendah nih, bisa tambah lumayan runyam ya. Nah, tapi ini harga batu bara naik ya, kemarin Senin itu naik ya, untungnya inilah masih ada penopangnya. Kemudian harga batu bara secara 6 bulan ini memang turunnya cukup dalam ya, dari $150 sekarang tinggal $101. 1 tahun masih turun, 5 tahun naik tipis teman-teman. Ini lihat nih, harga batu bara itu naik tinggi hampir $450 teman-teman di September 2022 ya. Kemudian habis itu turun terus. Nah, ini terendah ini di sekitar tahun 2020 saat COVID itu di $50 ya. Kalau harga batubara ke sini ya, saham-saham sektor batubara juga akan ambles juga ya. Dividennya mungkin nggak nyampe 7% ya, mungkin di bawah itu ya. Bisa 5%, bisa 4% gitu ya. Ya, saham-saham yang lain juga terpengaruh teman-teman. Jadi sektor-sektor yang terpengaruh cukup banyak juga ya kalau sampai harga batubara rontok ya. Nah, ini dari Amerika ini masih ya, ancaman tarif Trump yang muncul terhadap Kanada, Meksiko, dan Cina membuat pasar keuangan AS bergejolak. Bahkan ini membuat konsumen tidak yakin apa yang akan terjadi tahun ini. Bahkan berita terbaru, Donald Trump mengatakan Amerika akan resesi teman-teman. Jadi pertumbuhannya minus ya ekonominya.
Jadi ini perlu kita antisipasi juga ya. Nah ini sebelum indeks Federal Reserve memprediksikan kontraksi 2,4% dari pertumbuhan PDB real AS pada kuartal tahun ini. Akan menjadi hasil terburuk sejak puncak pandemi COVID. Kebijakan Trump yang berubah-ubah, termasuk tanggal efektif dan sektor sasarannya, menjadi penyebab bisnis tak menemukan kepastian, sedangkan investor mencoba mencari tahu. Jadi memang kebijakan pemerintah sangat berpengaruh ya teman-teman terhadap pergerakan ekonomi dan juga bursa di dunia teman-teman. Nah termasuk di Indonesia ini ya, kebijakannya kalau nggak membuat pasar happy ya, mereka akan lari teman-teman. Mereka akan lari sampai suatu saat ketika bursanya IHSG-nya udah di harga bawah, baru mereka masuk ya. Jadi ya memang selalu ada risiko ya dalam bisnis investasi saham. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih saham ya. Jangan terjebak di saham gorengan yang penting ya. Kalau udah kena saham gorengan itu susah banget keluarnya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, banyak yang merah seperti ini ya, kita siap-siap masuk teman-teman. Masuk di harga yang tepat ya. Misalnya kan ini isu-isu strategisnya apa ya, kita harus tahu ya isu-isu strategisnya. Nah, kita bandingkan dengan harga sahamnya, terus kemudian kemungkinan dia potensi naiknya. Misalnya BCA ya. BCA ini kan mau bagi dividen nih dalam waktu dekat. Tapi dividennya itu kecil ya, sekitar mungkin 2%-an lah ya. Sekitar 2%-an. Nah, dan dia udah naik sekitar berapa ini? Udah 500 poin ya. Makanya dia koreksi lagi nih BCA. Jadi dia koreksi lagi, nanti mencari keseimbangan baru. Dan bisa jadi dia akan koreksi dulu sampai 4.500 atau 4.400, habis itu naik lagi ya. Ini hampir semua saham itu ini ya teman-teman, berat untuk naiknya teman. PTBA juga nih. Wah, dia udah mau koreksi lagi di 2.470 ya, terendah ya. Telkom, AAD nih justru yang naik ya. AAD mulai menggeliat. Support kuatnya di 6.000 nih teman-teman. AAD nih ya. BRI, coba kita lihat BRI itu. Nah, ini koreksi lagi hari ini yang kedua ya, BRI koreksi lagi. Tapi dia kan udah naik masih 9%-an lah ya. Dari 3360 ya terendah. BRI 3360, sementara potensi dividennya itu sekitar 100 berapa ya BRI itu ya. Makanya profit taking ya, banyak yang profit taking ya. Mereka menganggap bahwa dividennya udah nggak menarik karena dia sudah cuan dari ini dari kenaikan harga sahamnya teman-teman. Dari 3360 itu udah naik ya. Dividennya itu sekitar berapa ini? Anggap aja samalah dengan tahun lalu. Ya 200-an ya. 200, anggap aja 240 lah ya, 240. Sementara harga saham BRI itu udah naik berapa ini? 3760 dikurangi 3360. Udah naik 400 poin ya. Makanya ya kena profit taking juga. Dan ini asing juga keluar nih teman-teman. Asing keluar juga nih. Nah ini asing kemarin keluar 1 juta, ini kemarin 1 juta, habis itu 3.000. Ini udah mulai ini. Bisa jadi balik lagi nanti asing atau masih lanjut koreksi. Kalau kita lihat ini BRI masih tertekan ya. Kemudian Antam nih yang paling banyak nih, Antam ya. Antam ini foreign jualan banyak juga ini 500. Oh iya, dia ini support kuatnya di 1400 teman-teman Antam. Kalau sampai 1400 ada potensi pembalikan arah,
teman-teman bisa masuk nih. Tapi Antam ini kalau lagi naik tinggi, kalau turun-turun terus nih lihat nih. Tahun 2000 berapa ini naik dari 1000 sampai 3000 nih ya. Habis itu koreksi terus nih turun terus sampai sekarang. Jadi memang agak rawan dan dividennya kecil, makanya kurang menarik ini Antamnya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan potensi dividennya cukup besar ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan ya klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung ya. Biayanya murah aja lah, cuman untuk traktir kopi aja. Teman-teman bisa bedah portofolio, bisa juga request sama apa yang mau dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.